Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang terhormat pemimpin muhadarah Ibu Fitriani SPD STHI MPDI, yang saya banggakan, mahasiswi program khusus ulama UIN Antasari Banjarmasin, serta teman-teman sekalian yang berbahagia dimanapun berada. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin sehingga kita dapat berjumpa walau tanpa tatap muka. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada insan paling mulia, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena perjuangan beliaulah kita dapat merasakan manisnya iman, Islam, dan ihsan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang saya beri judul Membahagiakan Anak Kecil, Surga Imbalannya. Anak adalah anugerah yang paling berharga yang dimiliki oleh seluruh orang tua yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Anugerah yang patut dijaga dengan penuh kasih dan sayang. Anaklah pula yang akan membantu orang tua ketika wafat kelak, seperti bunyi pada hadis yang artinya, jika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberikan teladan bagi kita semua, bahwasanya beliau sangat menyayangi anak-anak beliau, juga anak-anak sahabat beliau. Ini menandakan bahwa membahagiakan dan menyenangkan anak-anak adalah perbuatan yang sangat mulia. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya membahagiakan anak kecil dapat melebur dosa-dosa kita. Seperti yang dikutip dalam buah karya kitab Syekh Nawawi Al-Bantani yang berjudul Qom Uwit Tughyan, dikisahkan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib membawa Karim bin Yatim kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian Karim bin Yatim tiba-tiba menangis dan membuat Rasulullah bingung. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Karim, apakah yang membuatmu menangis?" Ternyata yang membuatnya menangis ialah dia telah berbuat maksiat dan dia meminta Nabi untuk memohonkan ampun atas dosa-dosanya. Namun sebelum itu Rasulullah bertanya, "Maksiat apakah yang telah engkau lakukan?" Namun dia tidak menjawabnya. Kemudian Rasulullah mendesaknya dan sampai akhirnya Rasulullah menyuruh dia untuk pulang ke rumah. Kemudian Jibril datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah membuat orang itu putus asa, karena sesungguhnya dia telah membayar kafarat atas dosa-dosanya." Lalu Rasulullah bertanya, "Kafarat apa yang telah dia lakukan, wahai Jibril?" Kemudian Jibril menjawab, "Sesungguhnya ketika ia akan tiba ke rumahnya, lalu tiba-tiba ada seorang anak kecil yang mencegatnya di depan pintu rumahnya dan meminta makan. Akhirnya dia memberikan makanan kepada anak kecil itu, dan anak kecil pun pergi dengan perasaan gembira. Itulah kafarat atas dosa-dosanya, yaitu membuat hati seorang anak kecil gembira." Maka dari itu beruntunglah kita berkat adanya cerita di atas
kita dapat menambah pengetahuan kita bagaimana cara melebur dosa-dosa kita, yaitu dengan cara membahagiakan saudara-saudariku sekalian yang berbahagia. Lalu tahukah antum seberapa besar pahala yang kita dapat ketika membahagiakan anak kecil? Imam Suyuti dalam kitabnya Lubabul Hadis menyatakan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Imam Abu Ya'la dari Sayyidah Aisyah yang berbunyi, Inna fil jannah daron yuqalu laha darul farhi la yadkhuluha illa man farraha subyan, yang artinya, sesungguhnya di surga terdapat sebuah rumah yang dinamakan rumah kegembiraan. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang membahagiakan anak kecil. Pada hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana, yang artinya, bukanlah golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Dari hadis di atas telah menggambarkan dan menegaskan keistimewaan membahagiakan anak kecil. Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan dalam kitabnya bahwasanya anak kecil yang dimaksud di sini ialah anak-anak kita sendiri maupun anak-anak orang lain. Sungguh terdapat pahala yang besar ketika kita membahagiakan anak kecil, terlebih lagi membahagiakan mereka yang kurang mendapat perhatian dari orang lain atau orang tuanya sendiri, atau bahkan anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Membahagiakan anak kecil tidak perlu memberikan mereka sesuatu yang mewah atau sesuatu yang mahal. Cukup memberikan apa yang mereka inginkan dan membuat hati mereka bahagia. Jika kita belum dapat memberikan apa-apa kepada mereka, cukup doakan mereka semoga bisa menjadi anak yang berbakti, dan semoga kita bisa membahagiakan mereka di lain waktu. Mungkin sekian pidato dari saya. Salah khilaf mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.